Kira-kira makanan apa yang cocok untuk pasien yang mengalami gangguan kecemasan? Tidak ada yang sebenarnya cocok dalam artian khusus. Yang paling penting adalah bagaimana kita punya gaya hidup sehat dan diet saya dan teman-teman itu sehat juga untuk mencegah kita semua mengalami masalah-masalah gangguan kecemasan. Karena sebagian besar gangguan kecemasan itu berdampak kepada fisik, khususnya adalah jantung, paru, dan lambung. Sehingga kalau demikian, makanan yang merangsang ketiga organ besar ini itu perlu diperhatikan. Contoh, kalau kita minum kopi misalnya terlalu banyak, atau teman-teman yang punya aktivitas di luar dan kemudian minum kopi banyak gitu ya, itu bisa melukai lambung ya, mempertipis mukosa lambungnya. Dan ketika ada gejala asam lambung meningkat atau perih pada orang-orang yang punya bakat cemas, dia bisa menimbulkan gejala serangan cemas atau serangan panik. Begitu juga kalau misalnya kita minum kopi dan membuat jantung kita berdebar-debar. Ini makanya kenapa pada pasien-pasien yang mengalami GERD atau pasien-pasien yang mengalami gangguan dispepsia fungsional tidak disarankan minum kopi. Ya walaupun mungkin kepengen banget gitu ya, tapi ya usahakan kalau bisa jangan minum itu dulu. Yang lain-lainnya sebenarnya tergantung. Ada beberapa makanan yang mungkin merangsang lambung seperti gluten, ya tepung-tepungan, goreng-gorengan, itu seringkali bikin kita juga jadi bermasalah. Tapi ada sebagian juga yang tidak. Artinya yang penting jangan berlebihan. Cabai juga begitu. Ada yang nggak cocok, ada yang cocok. Intinya sebenarnya bagaimana kita mengenali bahwa tubuh kita ini membutuhkan suatu proses untuk mencerna makanan. Dan ketika mencerna makanan itu, ketika tubuh kita bereaksi secara berlebihan karena makanan pedas, makanan asam, makanan yang mengandung kafein tinggi, maka dia akan membuat proses ke sistem saraf pusat yang lainnya. Dan ini yang perlu diperhatikan sama teman-teman, supaya jangan timbul gejala-gejala kecemasan yang dimulai dari kondisi gangguan fisik terlebih dahulu, supaya makin ke depannya makin mengerti. Saya sudah mempelajari kondisi gangguan psikosomatik itu dari tahun 2006. Jadi sudah lebih dari 17 tahun ya saya mempelajari dan berkaitan dengan pasien-pasien seperti ini. Yang paling penting memang gaya hidup. Kadang-kadang kita itu nggak bisa sembuh dari masalah-masalah kejiwaan tuh karena gaya hidup kita tuh masih jorok gitu ya, nggak ada gaya hidup sehatnya. Jadi buat teman-teman, perhatikan pada kondisi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Bye.